Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup IPA kelas 7 semester 1 part 1. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Tujuan pembelajaran melalui menyimak video, peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi benda-benda di sekitar kita dengan benar. 2. Menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat alamiah dan buatan manusia dengan tepat. 3. Menjelaskan benda-benda yang bersifat kompleks dan bersifat sederhana dengan benar. 4. Membedakan makhluk hidup dan tak hidup dengan tepat. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita terdiri atas benda-benda. Coba perhatikan meja belajar dan tumbuhan. Apa bedanya meja belajar dan tumbuhan yang ada di sekitarmu? Apakah tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, bernapas, dan berkembang biak? Bandingkan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan ciri-ciri meja belajar. Apa beda tumbuhan dan kucing piaraanmu? Secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas benda hidup atau makhluk hidup dan benda tak hidup. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Dalam bab ini, kamu akan mempelajari karakteristik benda hidup atau makhluk hidup dan benda-benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar, serta bagaimana mengklasifikasikannya. Perhatikan gambar tersebut. Gambar anak yang sedang bermain bola dan gambar robot. Apa perbedaan dan persamaannya? Persamaannya adalah anak kecil yang sedang bermain bola dan robot sama-sama dapat bergerak. Perbedaannya ialah robot tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak dapat bernapas, dan tidak dapat berkembang biak. Anak kecil dapat tumbuh dan berkembang, dapat bernapas, dan dapat berkembang biak. Anak kecil memiliki ketiga ciri tersebut. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar terdapat banyak sekali benda. Mobil, motor, sepeda, sepatu, pensil, dan papan tulis merupakan bentuk benda. Setiap benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari jenis benda lain. Manakah yang bersifat alamiah dan buatan? Di sini sudah ada gambar tas, helikopter, orangutan, ban, bola, tumbuhan, dan burung. Coba tunjukkan mana yang bersifat alamiah. Kalau alamiah itu artinya bukan buatan manusia. Dan benda yang bersifat buatan artinya bisa dibuat oleh manusia. Yang bersifat alamiah yaitu tumbuhan, orangutan, dan burung. Sedangkan yang bersifat buatan yaitu tas, ban, bola, helikopter. Sudah paham ya? Nah, ini adalah gambar mobil. Mobil terdiri dari unsur penyusun apa saja? Ada ban, ada kaca, dan ada baja. Jadi mobil ini tersusun dari beberapa unsur penyusun. Dikatakan bahwa mobil ini merupakan benda kompleks. Benda yang bersifat kompleks dan bersifat sederhana. Benda yang bersifat kompleks adalah benda yang terdiri dari beberapa unsur penyusun.
Benda yang bersifat sederhana adalah benda yang hanya terdiri dari satu unsur penyusun saja. Manakah benda-benda yang bersifat kompleks dan bersifat sederhana? Tadi dikatakan bahwa benda yang bersifat kompleks terdiri dari beberapa unsur penyusun, sedangkan benda yang bersifat sederhana hanya terdiri dari satu penyusun saja. Di sini ada gambar kaca, helikopter, sepeda motor, batu, meja kayu, dan sepeda. Kita akan mewarnai warna merah untuk benda yang kompleks, yaitu helikopter, sepeda motor, dan sepeda. Nah, untuk warna biru adalah benda yang bersifat sederhana, yaitu kaca, batu, meja. Apa ciri-ciri benda? Mari kita diskusikan tentang apa saja ciri-ciri benda berikut. Ada tas, ban, bola, helikopter, tumbuhan, burung, dan orangutan. Di sini juga tersedia tabel dengan kolom ciri benda, kemudian nama benda. Yang pertama, tas. Tas itu bergerak? Tidak ya. Maka tidak perlu kita centang. Apakah tumbuh dan berkembang? Tentu tidak. Bernapas? Tidak. Berkembang biak? Tidak. Memerlukan nutrisi? Tidak. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas? Juga tidak. Kemudian ban mobil bergerak? Tidak. Tumbuh dan berkembang? Tidak. Bernapas? Tidak. Berkembang biak? Juga tidak. Memerlukan nutrisi? Tidak. Peka terhadap rangsang? Juga tidak. Jadi tidak ada yang dicentang. Yang ketiga, bola. Bola bergerak? Kalau nggak ditendang ya nggak bergerak ya. Kita kosongi saja. Tumbuh dan berkembang? Juga tidak. Bernapas apalagi? Berkembang biak? Tidak. Memerlukan nutrisi? Tidak. Peka terhadap rangsang? Juga tidak. Yang keempat, pesawat helikopter. Bergerak? Bisa ya, bisa bergerak. Kita centang. Tumbuh dan berkembang? Tidak. Bernapas? Tidak. Berkembang biak? Tidak. Memerlukan nutrisi? Iya ya. Kita pesawat helikopter memerlukan nutrisi, yaitu bahan bakar. Peka terhadap rangsang? Tidak. Sekarang tumbuhan. Apakah tumbuhan bergerak? Ya. Apa contohnya tumbuhan bergerak? Gerak akar tanaman atau gerak akar tumbuhan yang mencari air dan mencari unsur hara. Kemudian gerak ujung tanaman atau tumbuhan yang mendekati cahaya matahari, itu bergerak. Apakah tumbuhan tumbuh dan berkembang? Ya, tentu. Tumbuhan kecil ketika kita rawat lama-lama akan bertambah besar, bertambah tinggi. Jadi tumbuh dan berkembang kita centang. Bernapas? Ya. Apa buktinya kalau tumbuhan bernapas? Tumbuhan yang hidup di air, misalnya hidrilla, ketika kita taruh di dalam air, lama-lama permukaan tumbuhan itu terdapat gelembung udaranya. Itu menunjukkan bahwa tumbuhan bernapas. Jadi kita centang. Berkembang biak. Apakah tumbuhan berkembang biak? Ya, tentu saja. Misalnya pohon pisang berkembang biak dengan cara bertunas. Pohon mangga berkembang biak dengan cara biji, bisa juga dicangkok. Jadi kita centang. Memerlukan nutrisi. Ya. Apa nutrisi tumbuhan? Misalnya air dan pupuk atau unsur hara yang lain. Peka terhadap rangsang. Iya. Apa contohnya? Contoh tumbuhan
peka terhadap rangsang, misalnya tumbuhan putri malu yang akan menutupkan daunnya ketika disentuh. Kemudian tumbuhan Venus yang akan menutupkan daunnya ketika ada serangga yang hinggap. Jadi kita centang. Lalu orang utan, apakah orang utan bergerak? Ya, orang utan bisa bergelantungan di pohon, bisa berlari, bisa loncat-loncat. Berarti kita centang. Tumbuh dan berkembang, tentu saja orang utan dari kecil bisa tumbuh menjadi besar. Kemudian bernapas, tentu saja orang utan juga bernapas menggunakan paru-paru. Berkembang biak, ya, orang utan berkembang biak dengan cara beranak. Memerlukan nutrisi, ya, orang utan juga membutuhkan air dan makanan. Peka terhadap rangsang, ya, misalnya orang utan akan meloncat jika tiba-tiba kakinya menginjak duri, atau matanya akan silau ketika tiba-tiba ada cahaya yang menyorot matanya. Burung, apakah burung bergerak? Ya, burung bergerak dengan cara terbang. Bisa terbang, bisa berjalan. Burung apakah tumbuh dan berkembang? Tentu saja. Dimulai dari telur, dia akan menetas menjadi burung kecil, kemudian burung yang besar. Bernapas, tentu saja burung bernapas menggunakan paru-paru. Berkembang biak, iya, burung berkembang biak dengan bertelur. Memerlukan nutrisi, iya, burung membutuhkan air dan makanan. Peka terhadap rangsang, apakah burung peka terhadap rangsang? Iya, tentu saja. Burung elang yang memiliki penglihatan yang sangat tajam dengan mudah bisa melihat kelinci yang berada jauh di bawahnya saat kelinci itu berada di padang rumput yang luas. Burung elang bisa melihatnya dengan jelas meskipun dia terbang jauh di atas kelinci. Ini kita centang. Dari kegiatan tadi dapat disimpulkan bahwa manakah makhluk hidup dan tak hidup. Makhluk hidup yaitu tumbuhan, orangutan, dan burung. Tak hidup, tas, ban, bola, dan helikopter. Helikopter ini meskipun bisa bergerak tetapi tidak bisa bernapas, maka dikelompokkan ke dalam benda tak hidup. Untuk lebih jelasnya apa ciri-ciri makhluk hidup, kita akan mempelajari pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.